Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan ilmiah mengenai senyawa terpenoid dari biota laut. Sebelum kita mulai masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Alia Utami, dan pada video ini saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, Devina, Dava, dan Virgantara. Kami bersama-sama akan membahas topik ini secara runtut, mudah dipahami, dan tetap berdasarkan kajian ilmiah yang akurat. Melalui video ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu terpenoid, bagaimana struktur dan klasifikasinya, apa saja aktivitas biologis pada biota laut, bagaimana peran ekologis dalam lingkungan laut, bagaimana jalur biosintesis terpenoid berlangsung, serta menjelaskan mengenai tahapan eksperimental mulai dari ekstraksi, pemisahan, pemurnian, hingga karakterisasi senyawa terpenoid dari rumput laut Achema alvarezi. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir supaya mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana senyawa terpenoid bekerja dan mengapa ia menjadi salah satu komponen penting dalam kimia bahan alam laut. Sekarang kita mulai dari fondasi apa itu terpenoid, mengapa mereka penting, dan konteksnya dalam biota laut. Biota laut merupakan salah satu sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Menurut Alves dan Rosa, organisme laut bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga merupakan sumber yang kaya akan senyawa metabolit sekunder dengan potensi aplikasi farmakologis yang sangat besar. Salah satu kelompok yang banyak mendapat perhatian adalah terpenoid. Terpenoid tersusun dari unit isoprena dan pada organisme laut ditemukan dalam berbagai bentuk seperti sesquiterpenoid, diterpenoid, sesterterpenoid, serta triterpenoid. Menurut Faulkner serta Houcher, keunikan terpenoid laut terletak pada struktur kimia yang seringkali berbeda jauh dari terpenoid tumbuhan darat. Lingkungan laut yang penuh tekanan, mulai dari salinitas yang tinggi, mendorong biota laut menghasilkan molekul pertahanan serta struktur yang lebih kompleks dan beragam. Selain itu, menurut Jiang, terpenoid yang berasal dari laut telah terbukti memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antibakteri, antiinflamasi, anti jamur, antioksidan, dan bahkan anti-tumor. Dengan meningkatnya kasus resistensi antibiotik secara global, sumber senyawa bioaktif dari laut menjadi semakin penting untuk dieksplorasi sebagai kandidat obat baru. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman biota laut yang sangat kaya. Menurut Ismail, potensi ini memberikan peluang besar untuk pengembangan riset terkait senyawa bioaktif, termasuk terpenoid dari organisme laut seperti alga, spons, dan karang lunak. Setelah memahami apa itu terpenoid, yuk kita kenalan lebih dalam mengenai karakteristik terpenoid. Yang pertama itu akan saya jelaskan secara fisika. Sifat fisika terpenoid yang pertama itu memiliki fasa dan warna. Banyak terpenoid bersifat cair pada suhu kamar dan berwarna pucat atau tidak berwarna. Ada juga yang berwarna karena sistem konjugasi. Misalnya, carotenoid. Implikasinya, biasanya ini senyawa volatil atau non-volatil mudah diuji dengan teknik ekstraksi pelarut organik dan membutuhkan penanganan untuk menghindari penguapan atau degradasi. Sifat fisika yang kedua, berbau khas. Beberapa terpenoid volatil memiliki bau tajam, misalnya pada monoterpen. Sedangkan triterpen besar biasanya kurang volatil.
Implikasinya itu baunya dapat membantu identifikasi kasar dan juga menunjukkan sifat lipofilik. Yang ketiga itu kelarutan. Terpenoid larut dalam pelarut organik seperti N-heksan, kloroform, dan etil asetat. Tapi terpenoid tidak larut dalam air. Jadi implikasinya ekstraksi cair dan kromatogram dengan fase nonpolar sangat sesuai. Pelarut harus dipilih berdasarkan polaritas target. Yang keempat dan yang terakhir dari sifat fisika adalah densitas dan titik didih. Umumnya densitas air dan titik didih relatif tinggi. Banyak terpenoid yang titik didihnya lebih dari 150 derajat Celcius. Jadi teman-teman, implikasinya bisa pengaringan dengan rotary evaporator tidak boleh terlalu panas, atau dengan rotavap dan penanggas air digunakannya nanti untuk menguapkan pelarut jadi nggak merusak senyawanya. Lalu yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia pada terpenoid yang pertama yaitu hidrokarbon tidak jenuh. Banyak terpenoid memiliki ikatan rangkap yang mempengaruhi reaktivitas. Misalnya bisa mengalami oksidasi atau adesi. Jadi ikatan rangkap ini bertanggung jawab pada beberapa puncak di spektro UV dan visible di sekitar panjang gelombang 210 sampai 230 nanometer bagi isoprena dan pita karbon ikatan rangkap pada infrared sekitar 1640 sampai 1680 cm pangkat -1. Lalu sifat kimia yang kedua, terpenoid ini mudah teroksidasi oleh paparan udara atau oksigen. Jadi dapat mengubah struktur, misalnya peroksida, keton, epoksida. Jadi untuk menghindari oksidasi ini, teman-teman bisa simpan di bawah nitrogen dan udara dingin jika memungkinkan. Terus hindari pemanasan berlebihan selama pemurnian. Yang ketiga, sifat kimianya itu cenderung tersignifikasi. Seiring waktu, beberapa terpenoid mengeras menjadi resin. Nah, untuk uji kimia yang sensitif, maka gunakan sampel segar atau disimpan dengan benar. Lalu sifat kimia yang keempat itu memiliki kemampuan halogenasi. Pada terpenoid laut, kehadiran Br atau Cl di molekul sering ditemukan. Halogen meningkat lipofilisitasnya dan terkadang toksisitasnya. Jadi, kalau misalnya halogenasi ini dapat meningkatkan aktivitas biologis dan mengubah profil kromatografinya. Lalu yang kelima, itu sifat kimianya memiliki gugus fungsi yang langka. Pada terpenoid laut dapat muncul gugus isonitril, isotiosinat, dan gugus nitrogen lain. Jadi menambah diversitas. Tekniknya seperti spektral kayak IR itu perlu teliti untuk mendeteksi gugus-gugus ini. Lalu yang keenam itu reaktivitas terhadap peran klasik. Peran seperti Lieberman-Buchner menghasilkan perwarnaan ungu atau hijau yang berguna untuk screening steroid atau triterpenoid. Jadi saat uji fitokimia dapat membantu menemukan kelompok senyawa sebelum isolasi skala besar. Setelah kita mau mengetahui apa itu terpenoid, karakteristik terpenoid, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari terpenoid. Pada klasifikasi ini saya akan menjelaskan 6 klasifikasi dari terpenoid satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah monoterpenoid. Monoterpenoid tersusun dari 2 unit isoprena.
Monoterpenoid umumnya bersifat volatil dan menjadi komponen utama di minyak atsiri, sehingga banyak digunakan sebagai antiseptik, ekspektoran, sedatif, spasmolitik, anestesi ringan, hingga bahan pewangi industri parfum dan kosmetik. Namun, statusnya pada saat ini tidak banyak contoh marine derivat dari monoterpenoid yang menjadi obat, karena lebih sering untuk saat ini tuh lebih seringnya dipakai sebagai bahan aroma. Nah, alasannya tuh karena aktivitas farmakologisnya yang lemah, lalu kerap volatil dan tantangan produksi skala besar. Selanjutnya, klasifikasi terpenoid yang kedua yaitu sesquiterpenoid. Sesquiterpenoid tersusun dari 3 unit isoprena. Sesquiterpenoid memiliki aktivitas biologis sangat luas seperti antivedan, antimikroba, toksin tumbuhan, hormon, hingga penghambat organisme lain. Struktur sesquiterpenoid pada organisme laut seringkali mengalami halogenasi sehingga sangat reaktif. Jadi, untuk saat ini alasan tidak tersebarnya sesquiterpenoid itu karena masalah produksi skala besar, kestabilan formulasi, toksisitas lokal, dan ekonomi pengembangan. Klasifikasi senyawa terpenoid yang ketiga itu adalah diterpenoid. Diterpenoid ini tersusun dari 4 unit isoprena. Diterpenoid banyak ditemukan pada alga, karang lunak, dan spons. Aktivitas biologisnya meliputi anti-fouling, anti-kanker, antibakteri, antiinflamasi, hingga sebagai pemanis alami. Nah, ekstrak kayak diterpenoid ini biasanya saya misalnya di sini ambil dari pseudoterosin. Pseudoterosin ini pernah dimasukkan ke dalam produk perawatan kulit. Misalnya beberapa perawatan kulit komersil termasuk Resilience Estee Lauder. Ini memakai ekstrak yang mengandung pseudoterosin. Nah, jadi si diterpenoid ini lebih ke kosmetik dibandingkan obat karena alasan regulasi obat itu lebih ketat, lalu butuh uji toksisitas farmakokinetik. Sedangkan untuk kosmetik standar keamanan lebih longgar sehingga ekstrak banyak yang bisa masuk. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi yang keempat, triterpenoid merupakan kelompok besar yang tersusun dari 6 unit isoprena senyawa triterpenoid. Terbentuk melalui siklikasi koalen dan memiliki struktur kompleks, jumlah sangat banyak, dan peran meliputi stabilitas membran sel senyawa, penanda kematangan buah, serta molekul bioaktif. Pada penelitian Akema alvarezi, fraksi N-heksan mengandung triterpenoid yang berhasil diidentifikasi melalui uji KLT, UV-vis, dan infrared. Contoh triterpenoid ini banyak ditemukan pada rumput laut merah termasuk Akema sp. Hasil isolasi triterpenoid sering dilaporkan pada studi fitokimia dari rumput laut. Nah, beberapa triterpenoid juga memiliki aktivitas bioaktif yang menarik seperti antiinflamasi, antibakteri, serta sedikit yang sampai ke uji klinik komersil karena tantangan produksi dan optimasi aktivitas. Yang kelima itu ada tetraterpenoid, merupakan kelompok karotenoid yang berperan sebagai pigmen pada organisme laut, pelindung dari radiasi ultraviolet, dan antioksidan kuat. Contohnya itu ada di astaxanthin dari mikroalga dan alga laut. Pada tetraterpenoid ini tahapannya
sudah masuk ke pasar sebagai suplemen dan bahan makanan warna. Lalu untuk fucosanin sedang banyak diteliti untuk efek anti-obesitas dan antioksidan. Beberapa suplemen mengandung seperti alga yang kaya fucosantin, namun bahan murni masih dalam studi klinis awal. Alasannya karena regulasi dan bukti efektivitas dosis terapeutik suplemen atau kosmetik lebih masuk ke pasar. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, politerpenoid. Terbentuk dari polimerase unit isoprena dalam jumlah besar, kemudian juga berfungsi sebagai penyusun struktur pelindung atau pigmen khusus. Contohnya itu polimer terpen panjang muncul pada lateks dan struktur pelindung di laut. Tapi kalau di laut itu jarang dijadikan obat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai terpenoid ini akan dibahas dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya di video selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas senyawa terpenoid dari biota laut yang meliputi aktivitas dan potensi farmakologi, fungsi dan peran terpenoid, serta biosintesis terpenoid. Terpenoid merupakan metabolit sekunder penting yang banyak ditemukan pada organisme laut seperti alga, spons, dan karang lunak, serta memiliki potensi besar dalam bidang farmasi. Aktivitas dan potensi farmakologi. Terpenoid laut diketahui memiliki aktivitas biologis yang sangat luas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terpenoid memiliki aktivitas sebagai anti-inflamasi, antibakteri, antifungi, anti-alga, serta sitotoksik atau anti-kanker. Beberapa sesquiterpenoid dan diterpenoid laut mampu menekan mediator inflamasi, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai obat anti radang. Selain itu, terpenoid laut juga menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri patogen dengan nilai MIC yang rendah. Tidak hanya itu, aktivitas antifungi dan anti-alga dari terpenoid laut berperan penting baik secara ekologis maupun farmakologis. Aktivitas sitotoksik pada beberapa terpenoid laut menunjukkan potensinya sebagai kandidat obat anti kanker, walaupun sebagian besar masih pada tahap praklinis. Potensi terpenoid laut sangat menjanjikan dalam pengembangan obat baru. Kemudian, fungsi dan peran terpenoid. Selain aktivitas farmakologinya, terpenoid memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Salah satu fungsi utama terpenoid adalah sebagai pertahanan kimia untuk melindungi organisme laut dari predator, mikroorganisme patogen, dan kompetitor ruang. Terpenoid juga berperan sebagai senyawa komunikasi kimia antar organisme, misalnya dalam proses reproduksi dan interaksi mikroba. Selain itu, kelompok terpenoid seperti karotenoid berfungsi melindungi organisme laut dari radiasi UV dan stres oksidatif. Dengan fungsi-fungsi tersebut, terpenoid membantu organisme laut bertahan hidup dan beradaptasi pada lingkungan laut yang ekstrim. Biosintesis terpenoid. Biosintesis terpenoid berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu mevalonate atau MVA dan jalur MEP atau DOXP. Kedua jalur ini menghasilkan prekursor dasar yang sama, yaitu IPP dan DMAPP, yang merupakan blok pembangun utama semua terpenoid. Unit-unit isoprena tersebut kemudian digabungkan membentuk rantai karbon dengan panjang tertentu seperti C10, C15, dan C20, menentukan jenis terpenoid. Proses ini dikatalis oleh enzim friendly transferase. Selanjutnya, enzim terpenesintase membentuk rangka cincin terpenoid yang kemudian mengalami modifikasi lanjutan seperti oksidasi, glikosilasi, dan halogenisasi. Proses halogenasi merupakan ciri khas terpenoid laut.
Jadi, terpenoid laut merupakan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis luas, peran ekologis penting, dan jalur biosintesis yang unik dengan perkembangan bioteknologi dan genomik. Terpenoid laut berpotensi besar dikembangkan sebagai kandidat obat di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas peran mikroba simbiotik. Kalau kita melihat organisme laut seperti spons, karang, atau alga, sebenarnya mereka tidak hidup sendirian. Di dalam dan di permukaan tubuhnya terdapat berbagai mikroba simbiotik, seperti bakteri dan jamur laut, yang hidup berdampingan dengan organisme tersebut. Hubungan ini bukan sekedar menumpang hidup, tetapi memiliki peran penting dalam pembentukan senyawa terpenoid laut. Mikroba simbiotik terlibat dalam proses yang disebut crosstalk metabolik, yaitu kerjasama metabolisme antara organisme inang dan mikroba. Selain itu, peran utama mikroba simbiotik adalah menyediakan prekursor biosintesis melalui jalur MEP yang umum dimiliki oleh bakteri laut. Prekursor ini kemudian digunakan untuk membentuk unit dasar terpenoid seperti IPP dan DMAPP. Selain itu, mikroba simbiotik juga membawa gen cluster biosintesis yang mengode enzim penting seperti terpenesintes dan halogenase. Keberadaan enzim halogenase ini menjelaskan mengapa banyak terpenoid laut memiliki ciri khas berupa kandungan halogen seperti bromin dan klorin. Tidak hanya itu, mikroba juga dapat melakukan modifikasi pasca sintetis, misalnya oksidasi atau halogenasi, sehingga struktur terpenoid menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, banyak terpenoid laut sebenarnya merupakan hasil kerjasama antara organisme laut dan mikroba simbiotiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek genetika terpenoid laut. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahaman tentang terpenoid laut semakin didukung oleh kemajuan di bidang genetika dan biologi molekuler. Melalui pendekatan genomik dan metagenomik, peneliti dapat mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam biosintesis terpenoid, baik yang berasal dari organisme laut maupun dari mikroba simbiotiknya. Salah satu pendekatan penting adalah genome mining, yaitu teknik untuk memprediksi potensi senyawa terpenoid berdasarkan informasi genetik. Dengan genome mining, peneliti dapat mengetahui kemungkinan adanya terpenoid baru tanpa harus langsung mengisolasinya dari alam. Selain itu, gen biosintetik terpenoid laut dapat diekspresikan menggunakan metode heterologous expression, misalnya pada E. coli, Streptomyces atau ragi, sehingga senyawa dapat diproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Untuk memastikan hubungan antara gen, enzim, dan senyawa yang dihasilkan, digunakan teknik analitik modern seperti LC-MS atau MS, GNPS, dan NMR yang membantu memetakan jalur biosintesis terpenoid secara jelas. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tantangan eksperimen. Walaupun terpenoid laut memiliki potensi yang sangat besar, penelitian di bidang ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan mengkultivasi organisme laut dan mikroba simbiotik di laboratorium, karena banyak di antaranya memerlukan kondisi lingkungan laut yang spesifik. Selain itu, banyak gen cluster yang bersifat silent, artinya tidak aktif dalam kondisi laboratorium normal. Tantangan lainnya adalah keterbatasan bahan alam, karena terpenoid laut umumnya dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga menyulitkan pengujian lanjutan. Identifikasi enzim halogenase juga masih menjadi tantangan penting, padahal enzim ini berperan besar dalam pembentukan struktur unik terpenoid laut. Meskipun terdapat berbagai tantangan, perkembangan teknologi genetika dan bioteknologi memberikan peluang besar untuk mengatasi kendala tersebut dan mengembangkan terpenoid laut sebagai kandidat obat di masa depan. Di sini saya akan membahas salah satu jurnal yang membahas tentang senyawa terpenoid. Judulnya yaitu Screening Fitokimia dan Isolasi Senyawa Steroid atau Triterpenoid
dari ekstrak N-heksan rumput laut Echema alvaregidotti yang ditulis oleh Haris Munandar Nasution. Baik, sebelum kita membahas jurnalnya, adapun monografi dari rumput laut tersebut. Monografi rumput laut dominannya yaitu Eukaryota, kemudian ada kladenya Archaeopastida, divisinya ada Rhodophyta, kemudian ada kelasnya yaitu Floridae Petechae, kemudian ordonya Gigartinales dan familinya Solerticae, genusnya Echema, dan terakhir spesiesnya ini Echema cottoni. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan jurnal yang kita dapat. Pada prosedur pengujian yang ada di jurnal, ada beberapa prosedur pengujian. Pertama, sebelum melakukan pengujian adanya pengumpulan sampel. Sampel di sini di antara lain yaitu rumput laut Echema alvaregi yang didapat dari daerah Sibolga sebagai bahan penelitian isolasi terpenoid. Kemudian prosedur pengujian yang pertama yaitu ada ekstraksi dan KLT atau kromatografi lapis tipis. Pada ekstraksi dan KLT ini prosedurnya sampel diekstraksi menggunakan pelarut N-heksan tentunya, kemudian diuji dengan KLT untuk melihat jumlah noda yang terdapat pada sampel dan memeriksa jenis senyawa awal secara kualitatif. Selanjutnya ada prosedur pengujian kromatografi kolom atau biasa kita menggunakan instrumen HPLC. Kromatografi kolom ini tekniknya ini memisahkan komponen dalam ekstrak menjadi fraksi-fraksi yang lebih murni berdasarkan perbedaan tingkat polaritasnya. Proses ini menghasilkan isolat yang siap diuji lebih lanjut. Prosedur pengujian selanjutnya yaitu ada pengujian kemurnian KLT dua arah. KLT dua arah ini memastikan isolat sudah murni dan tidak bercampur dengan senyawa lain. Jika noda hanya ada satu titik pada kedua arah, berarti senyawa tersebut sangat murni. Kemudian prosedur yang terakhir ada prosedur pengujian analisis UV dan IR. Analisis UV atau ultraviolet dan IR atau infrared. Yang pertama ada uji analisis UV ini tujuannya untuk menentukan panjang gelombang maksimal dalam senyawa yang kita uji. Selanjutnya ada analisis infrared, tujuannya untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang tujuannya memastikan adanya jenis senyawa pada sampel. Selanjutnya hasil penelitian yang ada di jurnal tentunya positif mengandung triterpenoid. Mengapa? Pada Lieberman-Bouchard pada Simplicia menunjukkan warna ungu menandakan adanya triterpenoid. Ini sesuai dengan karakteristik umum rumput laut. Selanjutnya hasil penelitian selanjutnya yaitu 4 noda pada KLT. Pada pengujian KLT atau kromatografi lapis ini adanya menunjukkan 4 noda berasal dari ekstrak N-heksan menghasilkan 4 noda tersebut dengan retensi yang berbeda, menunjukkan adanya beberapa komponen pada ekstrak. Salah satu komponen tersebut berhasil diisolasi. Hasil penelitian selanjutnya yaitu pada analisis UV dan IR. Pada UV menunjukkan daya serap atau panjang gelombang maksimumnya di 206,80 nm. Kemudian di analisis infrared itu menunjukkan adanya gugus fungsi seperti OH, CO, CH2, CH3, CO dan CC. Kemudian gugus-gugus ini merupakan ciri khas triterpenoid, sehingga identifikasi semakin kuat atau semakin positif bahwa dalam rumput laut ini mengandung senyawa triterpenoid. Baik, selanjutnya terpenoid sebagai kandidat obat. Sampai saat ini belum ada
terpenoid biota laut yang resmi menjadi obat klinis penuh yang beredar di pasaran. Sebagian besar masih merupakan kandidat obat atau bisa dibilang masih dalam tahap praklinis atau uji awal, meskipun aktivitas biologinya sangat kuat. Namun, ada yang sudah mendekati atau dipakai komersil. Contohnya ada Pseudotericin digunakan dalam produk dermatologi dan kosmetik. Jenisnya itu diterpenoid glycosida. Sumbernya berasal dari karang lunak laut. Statusnya saat ini dipakai dalam produk Skimmedica dan Estée Lauder untuk antiinflamasi pada kulit. Yang terakhir, adapun kesimpulan yang kami peroleh, yaitu yang pertama ada beberapa poin, yaitu tentunya yang pertama pengertian dari terpenoid. Terpenoid laut adalah metabolit sekunder yang penting yang dihasilkan organisme laut dan mikroba simbiotik. Yang kedua, keragaman struktur terpengaruh jalur biosintesis MVA atau MPEP serta peran mikroba. Yang ketiga, senyawa ini atau senyawa terpenoid ini menunjukkan aktivitas biologis seperti antiinflamasi, antibakteri, anti-algal, antifungi, dan sitotoksik. Selanjutnya, yang keempat ada potensial dikembangkannya sebagai kandidat obat dan agen biofarmasi. Yang kelima, penelitian masih terkendala kultur organisme laut dan genetik cluster yang tidak aktif serta sedikitnya bahan alam. Yang terakhir, kesimpulannya, teknologi genomik dan bioteknologi membantu penemuan dan produksi terpenoid secara lebih efektif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.